Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pembangunan dan masalah sosial dalam sistem berbangsa dan bernegara Indonesia. nama Irwan Firmansyah, NIM 2020 310030. Nama saya Muhammad Ali Rohim, NIM 2020 310097. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Manusia dilahirkan sebagai makhluk individu. Selain itu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain atau disebut juga interaksi sosial. Hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial. Norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik. Masalah sosial yaitu ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan makalah ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan masalah sosial? 2. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial? 3. Apa sajakah contoh masalah sosial dalam masyarakat Indonesia? 4. Apakah upaya pengendalian masalah sosial dalam masyarakat? C. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan makalah ini. 1. Untuk mengetahui masalah sosial. 2. Mengetahui faktor apa saja yang dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial. 3. Untuk mengetahui contoh masalah sosial dalam masyarakat. 4. Untuk mengetahui ukuran-ukuran sosial terhadap masalah sosial dalam sistem berbangsa dan bernegara. 5. Untuk mengetahui upaya pengendalian masalah sosial dalam masyarakat. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian masalah sosial. Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata sosial membedakan masalah ini dengan masalah ekonomi, politik, fisika, dan kimia, dan masalah lainnya. Meskipun bidang-bidang ini masih terkait dengan masalah sosial, kata sosial antara lain mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sementara itu, kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Masalah sosial adalah masalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membedakan kehidupan kelompok sosial. Adanya berbagai pandangan paradoks sosiologi dalam mengidentifikasi masalah sosial. Pandangan itu antara lain sebagai berikut. 1. Sorjono Soekato. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. 2. Sutomo. Masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagai besar yang warga masyarakat. 2. Martin S. Weinberg. Masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai suatu yang bertentangan dengan nilai oleh masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. B. Faktor penyebab masalah sosial dalam masyarakat. Terdapat 4 faktor penyebab timbulnya masalah sosial, yaitu antara lain. 1. Faktor ekonomi, biasanya berupa pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. 2. Faktor biologis, ini menyangkut bertambahnya jumlah penduduk dengan pesan yang dirasakan secara regional maupun lokal. 3. Faktor budaya, ini menimbulkan berbagai keguncangan mental dan berlainan dengan beraneka penyakit kejiwaan. 4. Faktor psikologis, ini muncul jika psikologi suatu masyarakat sangat lemah. C. Contoh masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. 1. Kemiskinan sebagai masalah sosial dalam masyarakat. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya.
Tingkat kemiskinan di masyarakat terdapat diukur melalui berbagai pendekatan, yaitu A. secara absolut, B. secara relatif. Secara teoritis, kemiskinan berdasarkan penyebab dibedakan menjadi dua kategori, yaitu A. kemiskinan natural atau alamiah, B. kemiskinan struktural. 2. Kriminalitas sebagai masalah sosial dalam masyarakat. Kriminalitas berasal dari kata krim yang artinya kejahatan. Kriminalitas yang terjadi di masyarakat harus menjadi perhatian aparat polisi dan masyarakat sekitar. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah kriminalitas di lingkungan masyarakat, antara lain A. peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, B. adanya koordinasi antara aparatur penegak hukum dengan aparatur pemerintah lainnya, C. adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulan kriminalitas, D. membuat undang-undang yang dapat mengukur dan membendung adanya tindakan kejahatan. 3. Kesenjangan sosial sebagai masalah sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Menurut Lewis 1983, budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cenderung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi. A. Sistem ekonomi uang, rendahnya upaya buruh. C. Tidak berhasilnya golongan berpenghasil rendah. D. Sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral. E. Kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekatkan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertikal. Menurut Parker, Seymour, dan Robert J. Kleiner 1983, formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi-aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi, yaitu realistis. Beberapa ciri-ciri kebudayaan kemiskinan adalah fatalisme, rendahnya tingkat aspirasi, rendahnya kemauan mengejar sasaran, kurangnya melihat kemajuan pribadi, perasaan tidak berdayaan atau ketidakmampuan, perasaan untuk selalu gagal. 4. Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Powerwadarminta, kata adil berarti tidak berat sebelah atau memihak maupun dan tidak sewenang-wenang, sedangkan menurut istilah keadilan adalah penangguhan dan perlakuan yang seimbang. Ada 5 macam keadilan menurut Aristoteles, yaitu A. Keadilan komutatif, yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. B. Keadilan distributif, yaitu perlakuan keadaan seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. C. Keadilan kodrat alam, yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. D. Keadilan konfesional, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. E. Keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan kepada orang yang mencemarkan nama baik orang lain. 1. Keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses litigasi di pengadilan di mana fokusnya adalah pelaku. 2. Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa non-litigasi. Sebagai salah satu contoh lagi, ketidakadilan di negara ini adalah budaya hakim sendiri. Budaya tersebut dilakukan bila terjadi tindakan kejahatan dan menangkap basah pelaku kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan biasanya akan babak belur atau bahkan meninggal jika polisi tidak langsung menanganinya. Budaya tersebut sebaiknya tidak dilakukan oleh masyarakat. Seharusnya masyarakat menyerahkan perilaku
kejahatan kepada aparat hukum dan memberikan aparat hukum yang menindaklanjuti terhadap tindakan kejahatan. 5. Pengangguran. Pengangguran adalah masalah serius yang dihadapi Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Jumlah penduduk semakin banyak yang tak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang banyak pula sehingga terjadi banyak pengangguran. Pengangguran juga bertambah seiring kebiasaan masyarakat yang datang dari daerah memadati ibu kota. 6. Indonesia termasuk negara yang tingkat pendidikan cukup rendah di dunia. Pastinya mereka ingin merasakan sekolah seperti anak-anak yang lain. Akan tetapi keadaan perekonomian orang tua yang kurang mampu membuat mereka mengubur keinginan tersebut. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah, tetapi harus ditumpuh langkah atau tindakan yang merasakan seolah seperti kurang mampu membuat mereka banyak anak-anak di jalan ketika jam sekolah. Penyelesaian masalah pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-pisah. D. Ukuran-ukuran sosiologi terhadap masalah sosial dalam masyarakat. Di dalam menentukan apakah suatu masalah problema sosial atau tidak, sosiologi menggunakan beberapa pokok persoalan sebagai ukuran, yaitu sebagai berikut. A. Kriteria utama. Suatu masalah sosial itu tidak adanya penyesuaian antara ukuran-ukuran dan nilai-nilai sosial dengan kenyataan-kenyataan serta tindakan-tindakan sosial. B. Sumber-sumber sosial dan masalah sosial. Pernyataan tersebut di atas sering diartikan secara sempit, yaitu masalah sosial merupakan persoalan-persoalan yang timbul secara langsung dari atau bersumber langsung pada kondisi-kondisi maupun proses-proses sosial. C. Pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kebincangan merupakan masalah sosial atau tidak. Dalam hal ini, para sosiologi harus mempunyai hipotesis sendiri untuk kemudian diuji coba pada kenyataan-kenyataan yang ada. Jika masyarakat itu sendirilah yang menentukan apa suatu gejala merupakan suatu masalah sosial atau tidak. D. Permasalahan sosial manifest dan laten. Permasalahan sosial manifest adalah permasalahan sosial yang memang dianggap masalah oleh masyarakat. Namun ada masalah-masalah sosial yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, tetapi tidak diakui bahwa hal tersebut merupakan masalah. Yang demikian permasalahan sosial manifest dan laten. Permasalahan sosial manifest adalah permasalahan sosial yang memang dianggap masalah oleh masyarakat. Namun ada masalah-masalah sosial yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat, tetapi tidak diakui bahwa tersebut merupakan masalah. Yang demikian disebut sebagai masalah sosial laten. E. Dampak gejala sosial di masyarakat. Dampak gejala sosial ada yang bersifat positif atau negatif. Dampak positif. Gejala sosial yang ada di masyarakat harus kita sikapi dengan baik. Bila kita dapat terbuka dan mengimbangi perubahan sosial budaya yang ada, maka perubahan tersebut akan berdampak positif dan memberikan kita manfaat. Dampak negatif. Seseorang yang tidak dapat menerima perubahan yang terjadi akan mengalami keguncangan, kultur shock. Ketidaksanggupan seseorang dalam menghadapi gejala sosial akan membawa ke arah perilaku menyimpang. F. Upaya pengendalian masalah sosial dan masyarakat. 1. Membentuk institusi atau lembaga. Institusi adalah atau lembaga dibentuk untuk mengawasi tindakan-tindakan anggota masyarakat, termasuk juga orang-orang yang duduk dalam lembaga itu, agar tindakannya tidak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku umum di masyarakat. Adapun lembaga yang dibentuk diantaranya adalah pengadilan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lain-lain. 2. Penerapan hukum secara
tegas. Hukum dibuat untuk mengatur anggota masyarakat agar tingkah lakunya sesuai dengan norma yang berlaku. Apabila ada anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan, maka harus dihukum sejarah dengan hukum yang berlaku. 3. Pembinaan melalui lembaga permasyarakatan. Pembinaan ini diterapkan bagi para narapidana yang ada di lembaga permasyarakatan. Pembinaan ini dimaksudkan agar setelah selesai menjalani hukuman narapidana tersebut dapat kembali hidup secara wajar dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. 4. Penerapan dan bimbingan hidup beragama. Nilai ini terutama dilakukan kepada remaja dan kelompok masyarakat terbelakang. Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung, misalnya dengan memberikan ceramah keagamaan melalui pengajian dan melalui sekolah dengan memberikan pelajaran agama, dilakukan tidak langsung dengan memanfaatkan televisi dan radio sebagai media untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang agama. 5. Penciptaan lapangan kerja. Pengangguran merupakan masalah sosial yang memicu munculnya penyimpangan sosial yang dilandasi alasan ekonomi. Kebutuhan hidup yang kompleks mendorong manusia yang menganggur melakukan tindak kejahatan seperti pencurian. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Masalah sosial ialah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial dan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagai masyarakat. Beberapa masalah sosial penting meliputi kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kejahatan diorganisasikan keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, birokrasi. Kejahatan juga dapat timbul karena perilaku menyimpang dan kondisi masyarakat yang abnormal. B. Saran. Untuk menghadapi masalah sosial dibutuhkan sikap yang bijaksana dan cermat dalam meneliti sebuah masalah sosial itu. Tidak sedikit masalah sosial dikaitkan dengan suasana hati seseorang. Oleh karena itu, kita harus berusaha menyikapi suatu masalah sosial dengan baik, tidak menghakimi seseorang yang bersangkut masalah sosial secara langsung. Karena itu, kita harus berusaha menyikapi suatu masalah sosial dengan baik, tidak menghakimi seseorang yang tersangkut masalah sosial secara langsung. Karena negara kita memiliki hukum yang baik untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Sekian hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.